Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tidak menyatakan zat mutlaknya. Tuhan tidak menyatakan dirinya yang sebenarnya. Karena tidak bisa dilihat zat mutlaknya, maka disebut dengan maha gaib. Inilah maksud dari batin yang gaib, zat mutlak. Untuk perkara yang zat mutlak ini yang kita tidak boleh membahasnya, karena Rasulullah pun tidak diberitahu tentang zat Tuhan sebenarnya. Lalu bagaimana Rasulullah bertemu Tuhan pada Isra Mi'raj? Adalah melalui sifatnya yang ada pada diri Nabi sendiri. Apabila kita melihat sifat, maka otomatis terlihatlah zat. Contohnya apabila kita melihat rumah, pastilah kita melihat pula kayunya. Jadi alam termasuk manusia beserta isinya ini adalah penampakan Tuhan. Dalam bahasa ilmunya adalah tajalli Tuhan. Jadi bagaimana keberadaan Tuhan dan makhluk? Maha suci Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu. Pandang jahirnya makhluk, pandang pula batinnya Tuhan. Memang hamba dan Tuhan itu berbeda. Segala sesuatu yang dijadikan merupakan nyatanya Allah. Tapi bukan berarti makhluk itu Tuhan. Oleh karena itu, pandang zahir itu makhluk, tapi pandangan batin kita Tuhan. Memang hamba dan Tuhan itu berbeda. Bukankah Jibril mengajarkan tentang Islam untuk mengerti Islam melalui ilmu fikih? Bukankah Jibril mengajarkan tentang iman untuk mengerti iman melalui ilmu tauhid? Bukankah Jibril mengajarkan tentang ihsan untuk mengerti ihsan melalui ilmu tasawuf atau ilmu sufi? Kalau hanya belajar fikih, berarti agama kita hilang 2/3-nya, tidak sempurna. Hanya dapat 1/3 agama saja kita, karena hanya belajar fikih saja. Padahal kita disuruh masuk Islam secara kafah, Islam secara keseluruhan. Kalau hanya belajar fikih, jangan mengaku Islam. Tidak semudah itu mendapatkan Islam. Agama Islam memang mudah, tapi kita tetap harus belajar 2/3 yang lainnya lagi. La ikraha fiddin. Tidak ada kekerasan, paksaan dalam beragama. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholatlah kita duduk. Kalau tidak bisa sholat secara duduk, sholatlah kita secara berbaring. Inilah maksudnya. Tidak ada kekerasan dalam beragama, tapi harus bersama ilmu. Belajar maksudnya. Kalau tidak ada ilmunya bagaimana? Karena tidak ada pegangannya. Memang dalam agama tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, tapi harus dengan ilmu. Jadi makhluk dan Tuhan berbeda. Berbedanya di mana? Pada rupanya, pada bentuknya. Inilah yang dalam pelajaran tauhid disebutkan mukhalafatul hawadis, bersalahan dengan yang baharu, berbeda dengan makhluknya. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan Tuhan dengan makhluk. Berbedanya pada bentuk, pada rupa. Misalnya kayu sudah jadi lemari, tapi lemari bukan kayu. Esa pada hakikatnya. Bukankah rupanya lemari itu kayu? Dinamakan lemari, itu adalah nama kayu juga.
Kegunaan dari lemari adalah kelakuan dari kayu. Esa si kayu dan lemari pada hakikatnya berbeda pada rupanya. Karena esa pada hakikatnya, makanya disebut tidak sesuatu melainkan dia. Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan yang bernama Allah. Berdiri zahir, memandang zahir, kemudian disebut makhluk. Beragam dan berbeda makhluknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyebutkan sifat kasih sayang itu ada. Kalau ada yang bersifat demikian, itu tanda orang yang mensifati sifatnya Tuhan. Tanda dia betul-betul mengamalkan sunnah Rasul. Jangan pelit apabila kita punya makanan. Sifati sifat Tuhan yang pengasih dan penyayang. Jangan hanya hafal bacaan, tapi sifat kita juga baik. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran pun ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan kita bersifat seperti binatang. Apabila mendapatkan makanan, menjauh, tidak memberi teman-temannya. Apabila kita seperti itu, wa sifatillah ghairi, tiada lain, maka itulah dia. Sangat pelit. Apa gunanya kita bekerja keras apabila tidak mau berbagi? Oleh karena itu, orang makrifat membersihkan dirinya dari sifat-sifat hewan. Kalau itu kita miliki, pantaslah kita belajar tasawuf. Orangnya tasawuf yaitu sufi, bersih, suci, dan murni. Kalau sudah bersih, itulah ilmu tasawuf. Bersih dari sifat-sifat binatang, bersih dari sifat-sifat syaitan. Tinggalkanlah benar-benar sifat hewan dan sifat syaitan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.